Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Para ikhwan dan akhwat yang sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang tiada tara banyaknya kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang benar, di atas shiratal mustaqim, yaitu di dalam al-Islam. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, pada sore hari ini sesuai dengan jadwal kita, jadwal kajian kitab hadis-hadis, dalil-dalil untuk umat Islam tentang wajibnya hidup berjamaah dan berimamah. Pada kesempatan ini dimulai dari hadis nomor 41. Mari kita sama-sama perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab qala radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasa, sesungguhnya ya, atau bahwasanya dari hamba-hamba Allah ada orang-orang ya, ada orang-orang mahum bil anbiya'a wala syuhada'a, yang mereka itu bukan dari kalangan para nabi, atau mereka bukan para nabi, dan mereka pula bukan para syuhada. Yawbituhum al-anbiya'u, yawbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yaumal qiyamah.
Tetapi kedudukan mereka nanti pada hari kiamat menyerupai para nabi dan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bimakanihim minallahi ta'ala, yaitu kedudukan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, tukhbiruna man hum. Mereka bertanya pada Rasulullah SAW atau minta kepada Rasulullah SAW, mohon dikhabarkan kepada kami siapakah mereka itu. Qala, Rasulullah bersabda, hum qaumun tahabbu bi rauhillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ala ghairi arhamin bainahum. Yang mereka itu bukanlah ada hubungan, ya, kekeluargaan di antara mereka, bukan karena ada pertalian, ya, rahim atau hubungan kekeluargaan di antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha, dan juga bukan karena harta kekayaan yang saling memberi di antara mereka. Insyaallah. Fawallahi, maka demi Allah, ya, inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin. Sesungguhnya wajah-wajah mereka itu, ya, sungguh bercahaya, dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka itu tidak merasa takut, merasa khawatir, sementara pada saat itu banyak manusia diliputi oleh ketakutan. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Tidak merasa berduka cita, tidak merasa bersedih ketika manusia itu berduka cita ataupun bersedih. Wa qara'a hadhil ayah, dan Rasulullah SAW membacakan ayat berikut ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sungguhnya penolong-penolong Allah, ya, itu tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih. Hadis riwayat Abu Daud, ada jilid 3, hadis nomor 288. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terkait dengan hadis ini, tentunya orang-orang yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Bahkan disebutkan mengikuti kenikmatan yang diperoleh, ya, oleh para nabi dan para syuhada, karena alasan saling mencintai di antara mereka karena Allah SWT semata. Hal ini bisa terbukti, terwujud
saling mencintai di antara sama manusia, bil khusus sama orang-orang yang beriman itu, apabila ada akidah yang sama, ada dalam akidah yang sama, keyakinan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adanya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syariat dan hukum yang benar, yang pasti. Dan juga karena adanya ketaatan, adanya kepatuhan dari orang-orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang besar, sebagaimana kenikmatan yang akan diperoleh oleh para nabi dan para syuhada. Ya. Para ikhwan dan akhwat sekalian, terkait hadis tadi, maka ayat Al-Quran yang tadi kita baca di awal sebelum mengawali majelis ini tadi, yang terdapat di dalam surah An-Nisa, dimulai dari ayat 69 hingga ayat 72 tadi. Ya, semestinya sampai dengan ayat 73 ya, hanya karena menghemat waktu saja pembacaan. Di antara ayat itu yang terkait langsung dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alaihim, atas mereka. Siapa mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan akan mendapatkan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, dan as-siddiqin, orang-orang yang diberi gelar karena membenarkan syariat Allah Subhanahu wa taala al-Islam, dikala banyak manusia pada saat itu menolak akan syariat Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Dikala banyak orang sangat cinta kepada penyembahan berhala, maka pada zaman Rasulullah SAW, kita tahu dalam tarikh dan sejarah, yang sudah diberikan stempel oleh Rasulullah SAW sebagai as-siddiq, yaitu Abdullah bin Abi Quhaffah, yang kemudian namanya beliau lantik dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu adalah nama panggilan kesayangan dari Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, teman sesama kecil, sesama teman waktu masih muda beliau, Rasulullah SAW, bernama Abdullah bin Abi Quhaffah. Abdullah bin Abi Quhaffah. Ya, maka kemudian populer nama beliau itu adalah Abu Bakar. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya punya anak perempuan, gadis. Jadi yang bikir itu adalah Aisyah, yang kemudian oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Jadi salah seorang dari ibunya kaum muslimin, ya, atau disebut dengan Ummul Mukminin, ya. Aisyah bintu Abu Bakar.
Makanya gelar beliau diganti oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar. Jadi nama aslinya Abdullah bin Abi Quhaffah. Ya. Kemudian wassalihin, yang ketiga adalah wasyuhada'i. Yang ketiga wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang menegakkan kesaksian kebenaran Islam ini dibarengi dengan perjuangannya melawan orang-orang yang hendak memerangi atau yang memerangi muslimin, sehingga beliau syahid. Jamaknya menjadi syuhada. Ya. Para syuhada ini di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat yang ke-69 ini menempati urutan yang ketiga, ya, dalam urutan firman Allah SWT ini, untuk mendapatkan nikmat yang terbesar ya Allah SWT dengan sebutan lafadz jamak, an'ama. Ya. Dan maksudnya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang besar. Ya. An'ama, telah diberi nikmat, bukan lafaz jamak. Maksud kami adalah dengan fi'il madhi, ya, kata kerja lampau. Yang keempat wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Tentunya bagi kita adalah kita bukan golongan para nabi, ya. Ya jelas. Kemudian as-siddiqin, itu langka orang-orang berada di dalamnya, pilihan dari zaman ke zaman, ya. Kemudian yang ketiga asyuhada. Di antara kita ini ya belum ada yang jadi syuhada ini, ya. Ya, semua orang berniat untuk jadi syuhada. Ya, berniat. Kalaupun meninggal dalam keadaan tidak syahid, insya Allah akan mendapatkan cucuran rahmat oleh Allah SWT, pahala yang besar, sebagaimana orang-orang yang akan melaksanakan peperangan menghadapi orang-orang kafir dengan niat yang kuat. Ya. Tentu yang paling besar pahalanya adalah orang yang sungguh-sungguh berada di medan perang sehingga beliau syahid menghadapi orang-orang yang kafir. Yang terakhir adalah wassalihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh itu. Amin ya rabbal alamin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka itulah sebagai rafiq, ya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Rafiq itu artinya adalah teman, ya. Jadi ada sebutan teman itu sahabat, ya, atau sahib, ya. Ada disebut dengan rafiq, ya. Nah, di ayat ini disebutkan rafiq, jadi sahabat atau teman yang baik. Dzalikal fadlu minallahi, demikian itulah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang bagaimana kiprah, ya, kita ini di dalam beragama Islam. Yang paling pokok bagi kita adalah bagaimana segala apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kita berusaha sungguh-sungguh untuk ditunaikan, dilaksanakan. Karena doa-doa pun orang-orang yang beriman itu disyaratkan, salah satu syaratnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
meskipun Allah itu sangat dekat dengan hambanya, maka salah satu syaratnya adalah menunaikan segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah pula bahwasanya kita ini diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salah satu ayat Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 186 ya, ayat-ayat yang terkait dengan saum Ramadan pada ayat-ayat sebelumnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat dengan mereka, dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, aku mengabulkan ya, doa-doa daripada hambaku. Idza da'ani, apabila mereka itu berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka mengijabah ya, memenuhi segala keinginan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah itu perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Apa yang dilarangnya itu tidak boleh dikerjakan. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi semua hambanya, melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ya. Ya, termasuk dalam bagian perintah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan orang atau menyuruh, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu mengimani aku, benar-benar hanya beriman kepada aku, beriman kepada kitab aku yang diturunkan kepada para rasulku, kira-kira seperti itu. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya berisi tentang bagaimana harusnya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dan mengikuti contoh teladan dari para rasulnya. La'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapatkan irsyad. Mendapatkan irsyad itu artinya mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ikhwan rahimakumullah. Dan bagian dari ketaatan yang kedua yaitu taat pada ar-rasul, seperti di awal ayat 69 surah An-Nisa tadi. Bagaimana mewujudkan ketaatan pada ar-rasul, yakni Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ukur dengan mizan yang tepat. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manut dan patuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga diukur dari bagaimana kita itu mentaati utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala diukur pula dengan ketaatan kepada kecintaan dan ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tergambar jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Ketika orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa kami hanya cinta kepada Allah, tidak perlu, tidak penting bagi kami untuk ikut pada
utusan Allah itu yang bernama Muhammad, ya, kata mereka. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, ya, dan juga orang-orang dari kalangan ahli kitab pada saat itu. Maka Allah SWT menurunkan surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, jawab pernyataan mereka tadi itu. Ya. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah ikuti aku. Ini yang disebut dengan ittiba'ur rasul. Ittiba kepada ar-rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib mengikuti contoh teladan dari Rasulullah SAW dalam beribadah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memberikan balasan dua. Pertama, Allah mencintai kalian dan Allah mengampuni akan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang mengikuti kenikmatan yang diperoleh oleh para nabi dan para syuhada tadi yang digambarkan oleh hadis yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, hadis yang nomor 41, sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam surah An-Nisa ini, ayat dimulai dari ayat yang ke 69 ya, dan 70, terutama 69 dan 70 nih para ikhwan. Kemudian kaitannya ketaatan kepada Allah dan Rasul, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah surah Ali Imran ayat yang ke-31 tadi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita masuki hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-42 ya. Hadis yang ke-42 ini An Ziyad ibn Ilaqah qala, dari Ziyad bin Alaqah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Arfajata, saya telah mendengar dari Urfajah qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu hanatun wa hanatun, ya, akan terjadi fitnah dan akan terjadi fitnah. Faman arada ayyufarriqa amra hadhil ummah, barang siapa yang akan memecah belah urusan umat ini, wahia jami'un fadribuhu bisayf, ya, apabila ada orang yang berusaha memecah belah urusan umat ini sedangkan ia dalam keadaan sudah berjamaah, dalam keadaan umat itu sudah bersatu padu, maka pukullah dengan pedang. Kalimatnya saya ulang lagi, fadribuhu bisayf, maka pukul mereka dengan as-sayf.
yaitu dengan pedang. Kainan mangkana, ya, di mana saja mereka itu berada. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 136 dan Ahmad, riwayat Ahmad, Imam Ahmad dalam Fathur Rabbani juz 23 halaman 8. Jadi sedemikian ancaman dari lisan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Islam ini dari persaudaraan dan persatuan mereka. Karena hadis yang nomor 1 tadi jelas saling mencintai itu dikala atau tatkala umat Islam ini berada di dalam kejayaan hidup. Di mana tempat kejayaan hidup itu? Yaitu ketika umat Islam ini berada dalam satu jamaah dan imamah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis lain, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu adalah rahmat Allah. Sedangkan berfirqah, berpecah belah itu adalah merupakan azab, siksaan yang akan diperoleh oleh manusia. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Terkait dengan hadis ini, maka coba kita perhatikan di dalam surah Al-An'am, ya, pada ayat-ayat yang menjelang akhir daripada surah Al-An'am. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ketetapan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk memecah belah agama Islam ini, memecah belah umat Islam. Dengan ancaman yang begitu keras, ya. Ya. Pada ayat yang ke-159, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Memecah belah agama itu kaitannya dengan memecah belah umat Islam. Karena akan berbeda-beda pengamalan syariat Islam, satu golongan dengan golongan yang lainnya saling mempertentangkan, saling membanggakan golongan, dan dipicu oleh orang-orang yang tidak menginginkan adanya hidup yang tentram di dalam kalangan umat Islam dengan hidup yang berjamaah itu. Jadi mereka tidak suka melihat umat Islam itu berjamaah, bersatu padu. Maka mereka berusaha keras supaya umat Islam ini hidupnya berpecah belah, bercerai-berai, dengan membuat perpecahan yang banyak. Hukum-hukum Allah SWT dibiarkan oleh mereka, bahkan dia usahakan supaya muslim ini selalu bertikai, selalu bertentangan, selalu berikhtilaf, berbeda-beda pemahaman dalam Islam. Padahal Al-Qur'annya satu. Rasulullah SAW adalah satu orang yang sudah pasti dijamin Allah SWT kebenaran daripada apa yang menjadi sunnah beliau. Dan Allah SWT merintahkan umat Islam ini untuk berjamaah dan mengharamkan atau melarang untuk berfirqah. Itu jelas ayatnya. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 103, surah Ali Imran. Larangan untuk hidup berkelompok-kelompok
Ya. Dan berbeda-beda faham juga ditunjukkan oleh ayat 105 dari surah Ali Imran itu. Sudah jelas sekali. Tinggal kita mengamalkannya dan kita meneliti seperti apa Allah SWT dalam larangannya umat Islam itu jangan sampai bergolong-golongan, dan wujudnya seperti apa bergolong-golongan itu sudah jelas, sudah kelihatan. Dan berikhtilaf itu seperti apa ikhtilaf yang dilarang Allah dalam ayat 105 itu, surah Ali Imran itu. Nah, ini tidak boleh kita menghindar dari itu. Harus kita secara konsekuen untuk mengakui bahwa dengan perbedaan, dengan hidup yang bergolong-golongan itu menyebabkan fitnah terus-menerus bagi kehidupan umat Islam. Maka kita lanjutkan yang terkait dengan hadis tadi, ayat 159 surah Al-An'am, surat 6, surat yang ke-6. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka itu menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Jadi syi'an itu adalah golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'. Tidak ada ya, tanggung jawab kamu wahai Muhammad atas mereka. Tidak ada tanggung jawab kamu wahai Rasul atas mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya hanyalah urusan mereka itu terserah kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi seberapa bagian besarnya orang mengambil peran untuk membuat umat Islam ini berpecah belah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan nanti. Maka oleh karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik syariat ini yang tidak sama sekali menghendaki umat Islam ini berpecah belah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak mengapa berbeda, tidak mengapa berikhtilaf, yang penting kita hadapi dengan kepala dingin katanya, hati tetap dingin. Kok berbeda-beda tidak mengapa, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi ini, alam semesta dan kehidupan akhirat nanti, sungguh-sungguh melarang manusia itu berpecah belah, bergolong-golongan, dan melarang manusia ini untuk berikhtilaf. Kemana kita menerapkan ayat 105 surah Ali Imran tadi kalau memang berselisih, berbeda faham itu tidak mengapa, bergolong-golongan tidak apa-apa. Iya. Nah ini kemana kita mau menempatkan? Iya. Jadi ini yang perlu pertanggungjawaban kita. Iya. Untuk lebih jelas saya bacakan pada para ikhwan dan akhwat sekalian bahwa Allah SWT sudah jelas menyatakan di dalam surah Ali Imran tadi yang kami katakan, kami sampaikan di awal tadi, bahwa Allah SWT melarang sama sekali bagi manusia ini untuk berpecah belah dan berikhtilaf itu. Surah Ali Imran ya, ayat yang ke-105. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti mereka orang-orang yang suka bertafarruq. Ya, bertafarruq itu artinya bergolong-golongan, berpecah belah artinya.
Mau dicari kamus Arab dimanapun kalimatnya artinya seperti itu. Jadi Allah jelas melarang di sini. Wakhtalafu, dan Allah melarang berikhtilaf. Ya, berikhtilaf itu artinya berbeda-beda, bertentangan satu sama lain. Umat Islam ini berbeda faham artinya ikhtilaf itu. Allah larang. Ya. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, datang pada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas dalam kitab-kitab Allah. Jadi ahli kitab dulu, mereka itu sudah menjadi sebagiannya pelaku untuk bertafarruq dan berikhtilaf ini, ahli kitab yang dahulu. Sekarang Allah sudah memberikan kitab Al-Quran pada kita, jangan mencontoh mereka. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali mencontohi mereka. Itu peradaban yang salah. Cara-cara beragama yang salah, yang memelihara, yang melestarikan hidup bergolong-golongan, hidup berpecah belah. Menabrak ayat ini tentunya. Kalau kita melestarikan, membiarkan umat Islam ini selalu hidup dalam keadaan bergolong-golongan dan selalu hidup dalam keadaan berikhtilaf, berbeda-beda faham, dilarang oleh Allah SWT. Jadi yang perlu itu dicari bagaimana titik temunya, bukan yang dicari itu kebanggaan bergolong-golongan, merasa bangga dengan golongan. Yang dicari itu titik temu sehingga muslimin itu nyaman hidupnya, jauh daripada fitnah dan segala mara bahaya yang mengancam, yang bisa ditimbulkan dari berbagai macam pihak. Di akhir ayat, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah orang-orang yang bagi mereka adzabun adzim, azab yang sangat pedih. Apa tidak cukup nih ayat ini? Dan kita harus minta kepada saudara-saudara kita contoh real seperti apa wujud daripada golongan-golongan yang dilarang Allah SWT. Bergolong-golongan, bertafarruq itu seperti apa wujudnya sekarang ini? Kalau kita mendakwakan bahwa wajibnya hidup berjamaah ini, ya, tolong diberikan hujahnya secara ilmiah, ya kan? Seperti apa kira-kira golongan yang dilarang oleh Allah SWT untuk kita ini bergolong-golongan itu? Dan seperti apa macamnya ikhtilaf yang dilarang Allah SWT itu? Nah, apakah berbeda-beda faham dalam Islam ini bukan berikhtilaf? Nah, ini perlu pertanggungjawaban secara ilmiah. Perlu disampaikan ya secara ilmu yang benar, bukan secara hawa nafsu. Ya. Tidak cukup ya waktunya. 4 menit lagi. Jadi oleh karena itu para ikhwan, dengan 2 hadis ini dan beberapa ayat yang kami sampaikan tadi, marilah kita sungguh-sungguh membina hidup kita ini dalam taqwa Allah, taat pada Allah, Rasulnya, dan taat pada ulil amri di antara kita kaum muslimin, yang mereka itu ulil amri yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang sanggup menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah SWT catat hidup kita ini sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.